Kisah ini dimulai dengan seorang narapidana bernama Frank yang baru saja dibebaskan setelah 14 tahun mendekam di penjara. Frank pernah menjadi pemimpin mafia yang sangat tangguh yang mengawasi perusahaan-perusahaan terlarang di New York City. Namun dia menemukan bahwa pengaruhnya telah berkurang secara signifikan setelah ia bergabung kembali dengan masyarakat. Dunia narkoboy dan prostitusi kini didominasi oleh sindikat Kolombia dan Cina. Di daerah lain di kota itu, Emilio, seorang mafia perdagangan se-Kolombia, meninggalkan tempat usahanya dan menuju ke telepon umum. Tepat saat itu, Emilio tiba-tiba dihujani peluru oleh sekelompok orang. Sebelum Emilio meninggal, para penyerang kemudian memperlihatkan sebuah surat kabar yang mengumumkan pembebasan Frank kepada Emilio. Di sisi lain, di sebuah kamar hotel, Jimmy sedang menegosiasikan kesepakatan narkoboy dengan seorang raja narkoboy Kolombia bernama Tito. Raja Tito yang merasa terganggu dengan obrolan Jimmy yang terus-menerus secara tak terduga menaikkan harga sebesar 10% membuat Jimmy terkejut. Dengan enggan, Jimmy kemudian menyerahkan sebuah koper untuk transaksi tersebut hanya untuk menemukan bahwa koper tersebut berisikan tampon. Memanfaatkan momen tersebut, Jimmy tanpa ampun menghabisi Raja Tito dan krunya. Dope, Tito. Fuck is this? Bullet holes, puta. Setelah berurusan dengan orang-orang Kolombia, Jimmy dan kelompoknya kemudian bertemu dengan Frank di kamar hotel yang berbeda. Hal ini menjadi jelas bahwa kru Jimmy berada di balik pembunuhan Emilio dengan Frank terungkap sebagai bos mereka. Menyambut kedatangan Frank, Jimmy kemudian melaporkan keberhasilan mereka menghabisi Emilio dan Raja Tito serta menyita aset dan uang mereka. Jimmy juga memberitahu Frank tentang jadwal pertemuan dengan seorang perantara bernama Delicio yang mendorong Frank untuk bersiap-siap menuju tempat pertemuan kelas atas. The meeting set with Delicio downtown. I've been waiting years for this. So, come you never came to see me? Who wanted to see you in a cage, man? Of course. Frank mendapatkan sambutan hangat dari tim hukumnya, yaitu sekelompok politisi dan seorang hakim distrik. Dia kemudian mendekati Delicio, meminta bantuan untuk mengatur pertemuan dengan bos kartel narkoboy bernama Clay dengan kedok untuk memulai kembali usaha bisnisnya. Setelah Delicio pergi, Frank berjalan-jalan di kereta bawah tanah dengan penasehat Jennifer. Sementara itu, Delicio sampai di sebuah tempat perjudian yang ramai di mana Clay dan teman-temannya berada. Menyampaikan pesan Frank, Delicio menghadapi perlawanan saat Clay menolak gagasan pertemuan, mengejek Frank karena berafiliasi dengan saingannya dan menyatakan lebih suka berurusan dengan orang Kolombia. Mengabaikan Delicio, Clay memerintahkannya untuk menyampaikan pesan penolakan tersebut. Tell him I don't talk to nigger lovers. I was making a lot of money off them Colombians. That's right. You tell that son of a bitch he made a big mistake with me. Oh, if that's what you want me to tell him, I'll tell him. Tell him something else. Get out of here! Adegan kemudian berpindah ke gerbong kereta bawah tanah yang ramai, di mana Frank dan Jennifer sedang bersenang-senang. Tiba-tiba, 3 orang mendekat mencoba mengejek Frank. Namun, saat menyadari ada sebuah pistol yang disembunyikan di balik jaket Frank, mereka pun seketika menjadi takut.
Alih-alih melukai para preman tersebut, Frank justru menunjukkan belas kasihannya dengan memberikan setumpuk uang tunai dan mengundang mereka untuk menemuinya di sebuah kamar hotel. I got work for you. Ask for Frank White. Come by the Plaza Hotel. Setelah konfrontasi sebelumnya, Frank dan krunya kemudian dipandu oleh Delicio dengan cepat bergerak menemui Clay. Frank menegaskan bahwa kedepannya semua operasi bisnis harus melibatkan dirinya. Namun, Clay dengan tegas menolak untuk bekerja sama, sehingga hal itu mendorong Frank untuk dengan tegas menyingkirkannya. You got some balls coming here. Dengan Clay yang sudah tidak ada, Frank menggalang mantan rekan-rekannya untuk bergabung dengannya. Selanjutnya, ia mengunjungi wali kota, mempertanyakan keterlambatan pencairan dana untuk rumah sakit Bronx. Wali kota beralasan bahwa tidak ada anggaran yang dialokasikan dan menantang Frank untuk mengumpulkan dana sebesar 16 juta dolar sendirian. Secara mengejutkan, Frank menerima tantangan tersebut meskipun pengacaranya menyarankan untuk tidak menerimanya. Saat sedang menikmati minuman, 3 orang detektif bernama Tommy, Roy, dan Dennis tiba-tiba membawa Frank untuk pergi. Meskipun sang pengacara berusaha untuk mengintervensi, para detektif tersebut tidak menghiraukannya dan lalu membawa Frank melawan arus lalu lintas untuk menghindari meninggalkan jejak. Sesampainya di sebuah gang yang sepi, mereka menemukan Frank dengan seorang pria yang terluka dan tidak sadarkan diri bernama Enrico. Frank dengan sedih mengaku tidak tahu, membuat para detektif marah, tetapi karena tidak memiliki bukti, mereka tidak dapat menangkapnya. Enrico ternyata adalah seorang pemimpin dari kartel narkoboy Kolombia, dan detektif mencurigai keterlibatan Frank dalam kematian 3 gembong sebelumnya, dikarenakan semua insiden ini terjadi setelah Frank dibebaskan dari penjara. I don't know. Shut the fuck up, motherfucker! All right, that's it. Hey, Frank. All right, that's it. Come here, Frank. This how you do things? I know what you're up to, White. Forget it. Welcome home, fuckface. Get in the car. I'm gonna make you and your friends disappear long before that. Give your friends that message. Pada saat yang sama, Delicio bertemu dengan Wong, seorang bos tria dari Tiongkok di sebuah bioskop untuk menyampaikan pesan bisnis dari Frank. Wong bersikeras untuk menerima pembayaran tunai untuk sebuah barang seberat 220 pon. Menyadari kendala keuangan Frank, Delicio menyarankan pertemuan tatap muka antara Wong dan Frank untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Keesokan harinya, Jimmy berhenti di sebuah toko makanan cepat saji dengan murah hati memberikan uang kepada seorang wanita tua dan cucunya. Tiba-tiba, detektif dan petugas polisi muncul entah dari mana, berusaha menyergapnya. Jimmy mendapati dirinya terkepung dan tidak dapat melarikan diri, yang berujung pada penangkapannya dengan tuduhan membunuh beberapa warga Kolombia dengan kesaksian Enrico sebagai bukti yang memberatkannya. Sementara itu, Frank mengunjungi sebuah rumah sakit yang sedang kesulitan di Bronx yang sangat membutuhkan dana dari pemerintah. Dia menyampaikan kembali proposalnya kepada Wong, tetapi mereka tidak dapat menyepakati harga untuk barang-barang milik Wong. Frank menyarankan sebuah kemitraan di mana mereka akan menjual barang-barang tersebut bersama-sama, berbagi keuntungan untuk menguntungkan rumah sakit. Namun, Wong bersikeras untuk menerima uang tunai untuk semuanya. Kembali ke hotel, Frank menerima berita tentang penangkapan Jimmy. Didorong oleh tekad yang kuat, Frank memerintahkan krunya untuk segera membebaskan Jimmy. Malam harinya, Jennifer dan para krunya dikirim untuk membebaskan Jimmy dari tahanan. Ketiga detektif tersebut tiba di tempat kejadian dan sangat marah melihat Jimmy dibebaskan. Jennifer memperingatkan mereka bahwa jika mereka tidak setuju, masalah ini akan dibawa ke pengadilan. Beberapa waktu kemudian di Chinatown, Frank dan anak buahnya tiba dengan cepat mengidentifikasi geng-geng Cina. Mereka dengan kejam menghabisi semua anggota suku tersebut.
Setelah pembantaian, Frank dan anak buahnya menangkap Wong, memaksanya untuk mengungkapkan semua harta bendanya. Lebih buruk lagi bagi Wong, bahkan setelah menyerahkan semuanya, dia tidak selamat dan menemui ajalnya dengan cepat. Beberapa hari kemudian, berkat sumbangan Frank yang murah hati, rumah sakit Bronx membuka pintunya untuk umum. Berita ini membuat Dennis geram yang percaya bahwa Frank telah menjadi raja New York, sementara mereka terjebak dalam pekerjaan yang tidak berarti. Dia berpendapat bahwa hukum berpihak pada Frank yang memiliki semua uang sehingga mustahil untuk menangkapnya dengan bermain di dalam sistem. Untuk mengambil tindakan, Dennis menyarankan sekelompok detektif untuk menghadapi Frank, menciptakan situasi seperti kompetisi antar geng. Namun, Roy tidak setuju dengan rencana Dennis, tetapi Dennis tidak menghiraukan keberatannya. Suatu malam, di sebuah klub yang ramai, kru Frank sedang menikmati pesta, sementara Frank sendiri sibuk menerima telepon. Setelah beberapa waktu, Delicio datang bersama dengan seorang bos kartel narkoba dari Los Angeles. Orang ini tahu bahwa Frank memiliki barang senilai 200 pound dari Wong dan ingin membelinya. Karena tidak mampu membayar penuh, dia mengusulkan untuk membayar setengahnya di muka dan sisanya setelah penjualan di Los Angeles. Namun, Frank bersikeras untuk menjual seluruh barangnya sekaligus. Sebagai tanggapan, pria itu meminta waktu untuk memeriksa barang tersebut terlebih dahulu. Tak disangka, begitu dia melangkah keluar, dia membunuh salah satu penjaga dan mengungkapkan kolaborasi Delicio dengannya. Tidak butuh waktu lama sebelum orang-orang bersenjata menyerbu ke tempat kejadian, menyebabkan kekacauan meletus. Di tengah-tengah baku tembak, Frank berhasil membantu Jimmy melarikan diri, tetapi salah satu penyerang memegang pintu mobil mereka. Ketika Jimmy mencoba melumpuhkannya, mereka baru menyadari bahwa dia adalah seorang polisi. Tanpa ampun, Frank dengan sangat brutal memukulinya dengan alat pemadam kebakaran. Get off the fucking car, man! The motherfucking car, man! Nobody rides for free, motherfucker! Menyaksikan kematian rekan mereka, para penyerang yang tersisa melakukan pengejaran. Ternyata mereka tidak lain adalah Tommy dan Dennis. Kejar-kejaran dengan kecepatan tinggi pun terjadi, disertai dengan tembakan yang intens. Setelah dikejar cukup lama, Frank akhirnya berhasil menghindari Tommy dan Dennis dan berhasil menghilangkan jejak mobilnya. Ketika Tommy dan Dennis mencari mereka, Frank tiba-tiba menabrakkan mobilnya ke arah mereka, menyebabkan tabrakan keras. Nothing! Memanfaatkan kesempatan itu, Jimmy melepaskan tembakan sebelum melarikan diri. Melihat hal ini, Tommy buru-buru keluar dari kendaraannya untuk mengejar Jimmy, sementara Dennis gagal menemukan Frank di dalam mobil yang jatuh. Di bawah sebuah jembatan, tiba-tiba terdengar suara tembakan yang mengenai Tommy. Jimmy tidak berhenti sampai di situ, tanpa ampun memompa lebih banyak peluru ke tubuh Tommy, membuatnya terluka parah.
Di saat yang tidak terduga, Dennis tiba dan kemudian menembak Jimmy beberapa kali hingga mengakhiri hidupnya. Setelah melumpuhkan Jimmy, Dennis bergegas membantu Tommy, namun sayangnya usahanya sia-sia. Tommy tidak dapat diselamatkan, membuat Dennis dipenuhi dengan berbagai macam emosi. Diliputi kesedihan dan penyesalan atas gugurnya rekannya, Dennis tidak bisa menahan diri untuk tetap berada di pemakaman. Memilih untuk meninggalkan profesi tersebut, dia kemudian memasuki mobilnya. Yang mengejutkannya, sebuah mobil lain kemudian mendekat dan yang membuatnya takjub, Frank menurunkan kaca jendelanya dan dengan segera mengakhiri hidup Dennis sebelum dengan tenang pergi. You motherfucker! Hey, yo. Kembali ke markas besar, Frank berhadapan dengan Delicio yang telah ditangkap oleh anak buahnya. Selama interogasi, Delicio mengungkapkan bahwa Enrico telah berkolaborasi dengan polisi untuk melenyapkan Frank. Delicio mengaku menerima bayaran sebesar $50 juta dan dijanjikan kebebasan dengan imbalan mengungkapkan lokasi markas Frank. Mendengar hal ini, Frank memerintahkan anak buahnya untuk mengubur pengkhianat tersebut bersama dengan uang tebusannya di bawah penutup malam. Worry kembali ke rumah dan mendapati Frank sudah menunggunya. Frank mengaku telah membunuh Clay yang telah mengumpulkan $13 juta melalui penipu perjudian, serta Wong, yaitu seorang pengusaha pecinan yang terlibat dalam perdagangan imigran ilegal, dan Raja Tito, yaitu dalang dari industri prostitusi anak di New York City. Dia membela tindakannya dengan menyatakan bahwa dia hanya berurusan dengan mereka yang pantas menerima konsekuensi, bahkan jika mereka telah main hakim sendiri. Frank juga mengeluarkan peringatan tentang menyewa pembunuh bayaran untuk menargetkan siapapun yang terlibat dalam kasusnya. Sebelum pergi, Frank memerintahkan Roy untuk memborgol dirinya sendiri di kursi. Namun begitu Frank pergi, Roy dengan cepat membebaskan diri dan mengejarnya hingga ke dalam kereta bawah tanah. You expected to get away with killing all these people? I spent half my life in prison. I never got away with anything, and I never killed anybody that didn't deserve it. Because they were running the city into the ground. Made you judge and jury. Talking about taking over drug cartels. Think ambushing me in some nightclub's gonna stop what makes people take drugs? This country spends $100 billion a year on getting high. I'm not your problem. I'm just the businessman. Cuff yourself to the chair. Di dalam gerbong kereta bawah tanah, Frank menggunakan seorang penumpang sebagai perisai. Meskipun Roy memohon untuk menyerah, Frank tanpa ampun mengakhiri hidupnya. It's over. Let it go. You let it go. I've done things in my life that you wouldn't even think about. See this? How bad do you want? You got that gun, use it. Come on! Leave it alone, Frank. It's me and you. You can't hide behind it forever. I don't need forever. Frank kemudian dengan tenang keluar dari stasiun dan memanggil taksi, lalu mengungkapkan bahwa dia mengalami luka tembak yang serius dari Roy. Sementara itu, polisi telah mengetahui adanya penembakan dan tiba di tempat kejadian. Sopir taksi yang menyaksikan Frank memegang pistol segera keluar dari kendaraan dan memberitahu polisi. Mereka mulai mengepung taksi tersebut dan kemudian mengepung Frank. Lemah karena luka-lukanya, Frank akhirnya menyerah pada luka-lukanya dan mati kehabisan darah. Tamat!
Pesan moral dalam film ini adalah bahwa untuk menjalani kehidupan yang damai dan taat hukum, hindari keterlibatan dalam kegiatan ilegal karena hal itu dapat menyebabkan kekacauan dan konsekuensi yang tidak sangat menguntungkan. Selalu lebih baik menjadi warga negara yang taat hukum daripada menjadi pemimpin organisasi kriminal yang sesat.